Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Atiko Saadatul Korina, Prodi Tadris IPS semester 5. Di sini saya akan menganalisis terkait fenomena yang ada di lingkungan saya, terutama pada masa era new normal. Fenomena sosial yang saya ambil di sini yaitu terkait tentang lingkungan dan kondisi sosial masyarakat pada era new normal. Fokus fenomena yang saya ambil yaitu terkait dengan kondisi sosial masyarakat dan perekonomian atau pendapatan pada masa era new normal. Di sini saya akan menganalisis kegiatan perekonomian yaitu pada pasar di salah satu desa saya yaitu Pasar Jeren. Bagaimana terkait kondisi masyarakat pada masa era new normal, apakah masyarakat pendapatan yang diperoleh lebih baik daripada saat masa pandemi, dan bagaimana pula kondisi masyarakatnya, apakah mereka tetap mematuhi protokol kesehatan atau tidak. Tidak hanya itu, fenomena lain terkait fenomena sosial yang akan saya analisis yaitu tentang gotong royong yang tetap dilakukan pada masa era new normal seperti sekarang ini. Jadi, fenomena sosial yang saya ambil yaitu tentang kondisi sosial masyarakat yang ada di lingkungan, terutama terkait tentang pendapatan masyarakat di Pasar Jeren dan kondisinya pada masa era new normal, serta kegiatan gotong royong yang tetap dilakukan dalam pembangunan masjid meskipun seperti masa era new normal seperti sekarang ini. Berikut video dan terkait penjelasan fenomena sosial yang akan saya analisis. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Fenomena sosial adalah fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang diakibatkan tindakan masyarakat itu sendiri. Sehingga terjadinya berbagai fenomena ini akan memiliki dampak negatif, akan tetapi beberapa juga akan memiliki dampak positif. New normal kini berganti istilah adaptasi kebiasaan baru. Adalah terminologi yang dikenalkan pemerintah guna menggambarkan situasi transisi dari fase pandemi COVID-19 ke situasi baru yang dibayangkan akan menjadi corak permanen kehidupan masyarakat ke depan. Titik situasi baru ini mengharuskan setiap individu dan masyarakat secara umum melakukan penyesuaian cara hidup. Penyesuaian ini bersifat radikal, mencangkup aspek dan lingkup yang sangat luas dan belum ada presidennya. Mulai dari kebiasaan pribadi seperti mencuci tangan dan menggunakan masker sehingga aktivitas kolektif seperti prosedur beribadah, berbelanja di pasar, bersekolah, dan juga seterusnya. Lingkungan era new normal merupakan keadaan atau kondisi yang terjadi pada masa normal baru atau new normal, sedangkan fenomena sosial era new normal merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kehidupan normal baru atau new normal itu, yang memiliki dampak negatif dan dampak positif pula. Dampak pada masyarakat, awal mula kasus COVID-19 di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus merasa was-was karena virus ini sangat menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah ketika keluar rumah. Harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu orang ke satu orang yang lainnya begitu. Dan juga sering mencuci tangan pakai sabun begitu. Kebiasaan baru ini kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19.
Adapun beberapa dampak COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat, terutama terhadap perekonomian, yaitu keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan social distancing ini. Di sektor industri, pabrik produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Sedangkan untuk waralaba atau warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kini dikurangi jadi buka sampai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Begitu. Penggunaan uang digital untuk membeli barang karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus COVID-19 yang mudah menular, sehingga banyak orang yang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan virus COVID-19 di sini. Begitu. Jadi di sini saya menekankan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dan bagaimana kondisi masyarakat dalam menghadapi era new normal. Contohnya pada video ini, yakni kegiatan jual beli di pasar, di mana di sini menyangkut tentang perekonomian atau pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat pada masa era new normal dan bagaimana kondisi sosial masyarakat dalam menghadapi era new normal tersebut. Begitu. Jadi untuk dapat memahami fenomena yang sedang ada di dalam masyarakat di Desa Kaduara Barat, maka dapat dilihat terlebih dahulu terkait video yang sedang ditayangkan untuk dipahami dan dilihat bagaimana fenomenanya. Begitu.
Jadi seperti yang diamati dari fenomena tersebut, bahwa fenomena sosial terkait sosial masyarakat tersebut, terutama pada masa era new normal seperti sekarang ini, dapat terlihat bahwa masyarakat melakukan kegiatan di luar rumah tanpa merasa takut dan cemas. Banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini mungkin saja karena mereka berpikir bahwa vaksinasi sudah cukup dan bekerja secara baik untuk menangani masalah COVID-19. Oleh sebabnya, mereka tidak lagi was-was melakukan kegiatan jual beli seperti video tersebut. Apabila dibandingkan dengan masa merebaknya COVID-19 waktu dulu, para penjual pada saat itu sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena mereka merasa takut dan was-was dengan wabah COVID-19 yang mudah menular tersebut. Namun ada beberapa juga yang tetap berjualan dengan mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan karena untuk keberlangsungan hidupnya. Namun pada masa pandemi yang berlangsung, kegiatan jual beli pun sangat dibatasi, sehingga pendapatan mereka itu berkurang. Sebab para pembeli pun tidak membeli ke pasar begitu, karena mereka itu takut untuk keluar rumah apabila hal itu sangat tidak penting untuk dilakukan di luar rumah begitu, melakukan kegiatan di luar rumah begitu. Berbeda dengan masa era new normal, di mana antara pembeli dan penjual tidak lagi merasakan takut yang berlebihan terhadap COVID-19 seperti video yang saya tayangkan itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa era new normal, di sini para penjual dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyak para pembeli yang tidak lagi merasakan was-was yang berlebihan terkait pandemi COVID-19 di sini. Dalam video tersebut, banyak masyarakat di pasar Ceren atau Jaran di dalam kegiatan jual beli yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun ada sebagian pula masyarakat yang tetap mematuhinya begitu. Jadi dampak positifnya di sini, pendapatan mereka itu bertambah di era new normal daripada masa pandemi sebelumnya. Namun dampak positif, sisi negatifnya yaitu mereka itu merasa bahwa mereka itu telah aman-aman saja begitu, padahal ini masih pada masa era new normal. Fenomena sosial selanjutnya yaitu terkait kegiatan gotong royong. Gotong royong di sini merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gotong royong merupakan aktivitas bekerja sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu. Jadi, gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Manfaat dari adanya gotong royong di sini yaitu dapat menumbuhkan sikap sukarelawan dan ikhlas, menumbuhkan sikap tolong-menolong, menyelesaikan suatu tantangan secara bersamaan, dan dapat mempererat tali persaudaraan tanpa memandang status sosial begitu. Pada masa pandemi COVID-19, kegiatan gotong royong yang telah direncanakan oleh masyarakat Desa Kaduara Barat diberhentikan secara sementara. Hal ini disebabkan oleh merebaknya virus COVID-19, sehingga mau tidak mau masyarakat dituntut untuk tetap jaga jarak dan berada di dalam rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Oleh sebab itu, rencana pembangunan yang dilakukan dalam pembangunan masjid tersebut itu diberhentikan, dan rencana tersebut dapat direalisasikan pada saat masa era new normal seperti sekarang ini. Dapat dilihat pada video tersebut bahwa masyarakat bergotong royong dalam melakukan pembangunan masjid tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam masyarakat, terutama masyarakat di desa, gotong royong itu tetap dilakukan. Dalam gotong royong tersebut, masyarakat membangun masjid secara bersama-sama tanpa
adanya pembatasan atau kelas-kelas sosial. Mereka itu sama-sama membaur begitu. Dan mereka itu melakukan penggalangan dana untuk upaya dalam membangun masjid tersebut. Mereka itu melakukan kegiatan gotong royong tersebut meskipun dalam masa era new normal. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat meskipun pada masa era new normal, terutama di desa Kaduara Barat, mereka itu tetap melakukan kegiatan atau tetap melakukan gotong royong tersebut dalam pembangunan masjid demi mendapatkan penggalangan dana yang dibutuhkan. Dan hal ini terlihat jelas bahwa tidak ada stratifikasi sosial antara mereka dalam bergotong royong. Maksudnya itu mereka membaur satu sama lain begitu, tanpa adanya stratifikasi sosial. Jadi kesimpulannya yaitu kondisi sosial masyarakat terutama pada masa era new normal seperti sekarang ini dapat terlihat bahwa masyarakat melakukan kegiatan di luar rumah tanpa merasa takut dan cemas. Banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini mungkin saja karena mereka berpikir bahwa vaksinasi sudah cukup dan bekerja secara baik untuk menangani masalah COVID-19 tersebut. Oleh sebabnya, mereka tidak lagi was-was melakukan kegiatan jual beli seperti video tersebut. Adapun terkait dengan pendapatan masyarakat yang diperoleh pada masa era new normal, yaitu pendapatan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya saat masa era pandemi. Adapun dari fenomena sosial terkait kondisi sosial masyarakat yang tetap melakukan kegiatan gotong royong pada masa era new normal tersebut, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di desa di sini itu sangat erat dengan ikatan kekeluargaan dan kesolidan. Dengan begitu sangat jelas di sini bahwa melakukan kegiatan gotong royong melupakan status sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu berbaur demi mencapai tujuan yang ingin dicapai itu bersama gitu. Saran saya, meskipun sekarang kita menginjak pada masa era new normal, maka kita sebaiknya tetap menjaga protokol kesehatan meskipun kita sudah melakukan vaksinasi, baik dalam melakukan kegiatan di luar rumah seperti ke pasar, sekolah, atau lain sebagainya untuk berjaga-jaga demi kebaikan bersama. Dan terkait fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat mengenai gotong royong, yaitu saya memberikan saran bahwa meskipun kegiatan gotong royong ini sudah selesai, maka masyarakat harus tetap melestarikan kegiatan gotong royong tersebut agar kesolidaritasan tetap terjaga tanpa memandang perbedaan status sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Namun, kita dalam melakukan kegiatan gotong royong tersebut, kita itu juga harus menerapkan protokol kesehatan meskipun pada masa era new normal begitu. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa kita itu harus tetap menjaga kesehatan kita yang paling utama begitu. Tetap menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat, terutama khususnya di desa Kaduara Barat tersebut. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.